Pedang-pedang legendaris yang pernah dimiliki oleh Rasulullah SAW memiliki kisah sejarah yang menarik. Peninggalan Rasulullah yang menjadi saksi bisu dalam perjuangan agama Islam. Terus gimana sih kisah di balik pedang-pedang legendaris ini? Di mana pedang-pedang tersebut sekarang berada? Dan bagaimana kondisinya sekarang? Di video kali ini kita bakal bahas tentang 9 pedang legendaris peninggalan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai bagian dari senjata peninggalan bersejarah dalam Islam. Rasulullah SAW punya beberapa pedang yang enggak cuma keren, tapi juga penuh dengan sejarah dan cerita menarik. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, ada 9 pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Referensi mengenai pedang-pedang ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab sejarah Islam dan sumber terpercaya seperti Al-Sirah Al-Nabawiyah oleh Ibn Hisham, Al-Tabaqat Al-Kubro oleh Ibn Sa'ad. Juga beberapa catatan museum Islam di Turki, seperti di Museum Topkapi, di mana beberapa peninggalan Nabi Muhammad disimpan. Nah, seperti apa sih pedang-pedang yang memiliki karakteristik yang berbeda ini? Seperti apa bentuknya? Seperti apa kisah di balik pedang legendaris ini? Dan di manakah pedang-pedang ini berada? Yuk, mari kita simak bersama. Yang pertama, ada pedang Al-Ma'thur yang memiliki kisah sejarah yang panjang dan menjadi pedang pertama sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Jadi, pedang Al-Ma'thur juga dikenal sebagai Al-Ma'thur Al-Fijar adalah salah satu dari 9 pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pedang ini memiliki panjang sekitar 99 cm dan memiliki pegangan yang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang ini terdapat tulisan Arab yang berbunyi Abdullah bin Abdul Muthalib yang merupakan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Pedang Al-Ma'thur memiliki sejarah yang sangat menarik. Pedang ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh ayahnya Abdullah sebelum beliau menerima wahyu pertama. Jadi bisa dibilang pedang Al-Ma'thur ini adalah pedang pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu, ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau membawa pedang ini bersamanya. Pedang ini menjadi saksi bisu perjuangan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun pedang Al-Ma'thur adalah salah satu pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, pedang ini tidak sering digunakan dalam pertempuran besar seperti Perang Badar atau Perang Uhud. Namun, pedang ini tetap memiliki nilai sejarah yang tinggi karena merupakan salah satu peninggalan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Terus di manakah pedang ini berada? Saat ini, pedang Al-Ma'thur disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Museum ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah dari berbagai peradaban, termasuk peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau teman-teman ada kesempatan untuk berkunjung ke Istanbul, jangan lupa untuk melihat pedang legendaris ini secara langsung. Sebelum lanjut ke nama-nama pedang legendaris berikutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Selanjutnya, salah satu pedang legendaris milik Nabi Muhammad SAW yaitu pedang Al-Adab. Pedang ini punya sejarah yang sangat menarik dan penuh dengan nilai-nilai heroik. Jadi apa sih pedang Al-Adab itu? Pedang Al-Adab adalah salah satu dari 9 pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Adab sendiri berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikenal karena ketajamannya dan kekuatannya dalam pertempuran. Pedang Al-Adab pertama kali diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh salah satu sahabatnya sebelum Perang Badar. Namun, pedang ini baru benar-benar digunakan oleh Nabi dalam Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, pedang Al-Adab menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi juga menggunakan pedang jenis ini sebagai tanda kesetiaan mereka kepada beliau. Meskipun Perang Uhud adalah pertempuran yang sangat berat bagi kaum muslimin, keberanian dan semangat juang mereka tetap tinggi, salah satunya berkat keberadaan pedang Al-Adab. Pedang Al-Adab disimpan di Masjid Husain di Kairo, Mesir. Pedang ini menjadi salah satu peninggalan bersejarah yang sangat dihormati dan sering dikunjungi oleh umat muslim dari seluruh dunia. Dari kisah pedang Al-Adab, kita bisa memetik banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah tentang keberanian dan kesetiaan. Pedang ini bukan hanya alat perang, tetapi juga simbol dari semangat juang dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan.
Kemudian salah satu pedang paling legendaris dalam sejarah Islam yaitu Du al-Faqor. Pedang ini bukan hanya senjata biasa, tapi punya cerita dan makna yang mendalam. Yuk kita simak kisahnya. Apa itu pedang Du al-Faqor? Du al-Faqor adalah pedang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Nama Du al-Faqor sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pemilik tulang belakang atau pemilik takik. Pedang ini dikenal dengan bentuknya yang unik, yaitu memiliki dua ujung yang terbelah, mirip dengan tulang belakang. Pedang Du al-Faqor sendiri biasa kita kenal dengan sebutan pedang Zulfikar. Pedang ini pertama kali muncul dalam sejarah pada saat Perang Badar. Zulfikar awalnya adalah pedang rampasan perang yang kemudian diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ali menggunakan pedang ini dalam berbagai pertempuran, termasuk Perang Uhud, di mana ia kembali dengan tangan dan bahu yang berlumuran darah, namun tetap menggenggam erat Zulfikar. Zulfikar bukan hanya sekedar senjata, tapi juga simbol keberanian dan keadilan. Ada sebuah kalimat terkenal yang sering dikaitkan dengan pedang ini. La fata ila Ali, la saif ila Du al-Faqor, yang artinya tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti Zulfikar. Kalimat ini menggambarkan betapa istimewanya Ali dan pedangnya dalam sejarah Islam. Pedang Zulfikar sering digambarkan dalam berbagai seni dan budaya Islam. Misalnya, dalam kaligrafi dan bendera. Bentuknya yang unik dan ceritanya yang heroik membuat pedang ini menjadi simbol yang kuat dalam budaya Islam. Pedang Zulfikar saat ini disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Museum ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, termasuk beberapa pedang lainnya yang pernah digunakan oleh Nabi. Pedang Du al-Faqor sering digambarkan dalam berbagai seni dan budaya Islam. Misalnya dalam kaligrafi, bendera, dan bahkan dalam cerita-cerita rakyat. Bentuknya yang unik dan ceritanya yang heroik membuat pedang ini menjadi simbol yang kuat dalam budaya Islam. Itulah kisah tentang pedang legendaris Zulfikar. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Islam ya. Selanjutnya, ada pedang paling legendaris dalam sejarah Islam, yaitu pedang Al-Batar. Pedang ini bukan cuma sekedar senjata biasa, tapi punya cerita panjang dan penuh makna. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, apa sih pedang Al-Batar itu? Pedang Al-Batar adalah salah satu dari 9 pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pedang ini dikenal juga sebagai pedangnya para nabi, karena di pedang ini terukir nama-nama nabi besar seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan tentu saja Nabi Muhammad SAW. Pedang Al-Batar pertama kali dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Ceritanya, Nabi Daud mendapatkan pedang ini setelah mengalahkan Raja Jalut saat beliau masih muda sekitar usia 20 tahun. Setelah itu, pedang ini diwariskan turun-temurun hingga akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan pedang ini sebagai hasil rampasan perang dari Bani Qainuqa di Madinah. Pedang ini memiliki panjang sekitar 101 cm dan desainnya khas dengan gagang melengkung yang umum pada pedang Timur Tengah zaman dulu. Selain karena sejarahnya yang panjang, pedang Al-Batar juga istimewa karena dipercaya akan digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk melawan Dajjal di akhir zaman. Dalam beberapa hadis, disebutkan bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lot atau kota Lut yang sekarang berada di Israel. Saat ini, pedang Al-Batar disimpan dengan aman di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Museum ini menyimpan banyak sekali peninggalan bersejarah dari zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, itu dia sedikit sejarah singkat tentang pedang Al-Batar. Semoga kalian suka dan bisa menambah wawasan tentang sejarah Islam. Salah satu dari beberapa pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah pedang Al-Hataf. Pedang ini punya sejarah yang panjang dan penuh makna. Awalnya, pedang ini dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Daud untuk pelunakkan besi, sehingga beliau bisa membuat pedang ini dengan sangat baik. Pedang Al-Hataf pertama kali digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu, pedang ini jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan perang dari Bani Qainuqa. Pedang ini bukan hanya sekedar senjata, tapi juga simbol kekuatan dan keberanian dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Pedang Al-Hataf memiliki panjang sekitar 112 cm dan lebar 8 cm.
Saat ini pedang ini disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Pedang ini bukan hanya terkenal karena ukurannya yang besar, tapi juga karena sejarah panjangnya yang melibatkan dua nabi besar, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedang Al-Hataf sangat penting karena melambangkan keberanian dan kekuatan para nabi dalam memperjuangkan kebenaran. Pedang ini juga mengingatkan kita akan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam serta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, salah satu pedang legendaris dalam sejarah Islam yaitu pedang Al-Qal'i. Pedang ini bukan hanya sekedar senjata, tapi juga penuh dengan sejarah dan misteri. Pedang Al-Qal'i adalah salah satu pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qal'i sendiri berasal dari sebuah tempat bernama Qala'ah yang terletak di wilayah Syam, sekarang Suriah. Pedang ini dikenal karena kualitasnya yang luar biasa dan desainnya yang unik. Pedang Al-Qal'i memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Menurut beberapa sumber, pedang ini adalah salah satu dari beberapa pedang yang diperoleh Nabi Muhammad SAW sebagai rampasan perang dari Bani Qainuqa. Pedang ini kemudian menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Nabi dalam berbagai pertempuran. Pedang Al-Qal'i memiliki panjang sekitar 100 cm dan berat sekitar 1176 gram. Sarung pedangnya juga cukup berat, sekitar 820 gram, dan dihiasi dengan baldu hijau serta emas. Hulu pedangnya terbuat dari emas dan dihiasi dengan ukiran yang indah. Pada hulu pedang terdapat tulisan yang berbunyi, pedang ini adalah pedang Musyrifah Al-Bait Muhammad Rasulullah. Salah satu keunikan dari pedang ini adalah bilahnya yang memiliki dua alur dan tajam di salah satu sisinya. Bentuk mata pedangnya juga berombak yang membuatnya terlihat sangat khas dan berbeda dari pedang lainnya. Pedang Al-Qal'i sering disebut sebagai raja dari semua pedang karena kualitasnya yang sangat tinggi. Menurut beberapa ahli sejarah, pedang ini bahkan dianggap lebih baik daripada pedang-pedang dari Yaman dan India. Ada juga yang mengatakan bahwa pedang ini memiliki kaitan dengan pedang-pedang dari Kedah Tua, sebuah kerajaan kuno di Asia Tenggara. Pedang Al-Qal'i saat ini disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Museum ini memang terkenal menyimpan banyak artefak bersejarah, termasuk beberapa pedang yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, salah satu pedang legendaris yang punya sejarah panjang dan menarik yaitu pedang Al-Mikdam. Pedang Al-Mikdam adalah salah satu dari 9 pedang yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pedang ini punya panjang sekitar 97 cm dan dikenal karena keindahan serta kekuatannya. Tapi yang bikin pedang ini istimewa bukan cuma bentuknya, tapi juga sejarah dan simbolismenya. Pedang Al-Mikdam awalnya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian memberikan pedang ini kepada sepupunya yang juga menantunya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah Ali, pedang ini diwariskan kepada putranya, Zainal Abidin radhiyallahu an. Nama Zainal Abidin bahkan terukir di pedang ini, menandakan bahwa pedang ini adalah simbol perjuangan dan keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pedang Al-Mikdam bukan hanya senjata perang, tapi juga simbol dari keberanian, keadilan, dan perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam. Setiap kali pedang ini digunakan, ia mengingatkan kita pada semangat juang para sahabat Nabi yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Pedang ini juga melambangkan hubungan erat antara Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, serta keturunan mereka yang terus berjuang menegakkan ajaran Islam. Ada banyak kisah menarik tentang pedang Al-Mikdam. Salah satunya adalah bagaimana pedang ini digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam berbagai pertempuran penting. Pedang Al-Mikdam menjadi saksi bisu dari banyak kemenangan yang diraihnya. Pedang ini juga menjadi simbol dari keberanian Zainal Abidin yang meneruskan perjuangan ayahnya. Saat ini pedang Al-Mikdam berada di Museum Topkapi, Turki. Itulah cerita tentang pedang Al-Mikdam. Pedang ini bukan hanya sekedar senjata, tapi juga simbol dari keberanian, keadilan, dan perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam. Selanjutnya, salah satu pedang legendaris yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu pedang Al-Rasub. Pedang Al-Rasub adalah salah satu dari 9 pedang yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Pedang ini memiliki panjang sekitar 140 cm dan dikenal dengan ciri khasnya, yaitu hiasan bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab bertuliskan Ja'far al-Shadiq. Pedang ini bukan hanya sekedar senjata, tapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi. Pedang Al-Rasub memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Pedang ini awalnya dimiliki oleh keluarga Nabi Muhammad SAW dan disimpan dengan sangat baik oleh mereka. Menurut beberapa sumber, pedang ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Nabi. Pedang ini juga dikenal sebagai salah satu pedang yang digunakan dalam berbagai pertempuran penting pada masa Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak banyak catatan detail tentang setiap pertempuran di mana pedang ini digunakan, keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya pedang ini dalam sejarah Islam. Salah satu hal yang membuat pedang Al-Rasub unik adalah ukiran tulisan Arab Ja'far al-Shadiq yang ada pada bulatan emasnya. Ja'far al-Shadiq adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai seorang ulama besar dan cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ukiran ini menambah nilai historis dan spiritual dari pedang ini. Selain itu, pedang ini juga memiliki desain yang sangat khas dan elegan. Dengan panjang 140 cm, pedang ini cukup panjang dibandingkan dengan pedang-pedang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Desainnya yang indah dan detail membuatnya menjadi salah satu artefak yang sangat berharga. Saat ini, pedang Al-Rasub disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Dan yang terakhir, salah satu pedang bersejarah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu pedang Al-Asb. Pedang Al-Asb adalah salah satu dari 9 pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan dengan pedang-pedang lainnya, Al-Asb mungkin terlihat lebih sederhana. Tapi jangan salah, pedang ini punya sejarah yang luar biasa. Pedang Al-Asb sering dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dan kegiatan sehari-hari. Pedang ini bukan hanya alat perang, tapi juga simbol perlindungan diri. Menurut beberapa sumber sejarah, pedang ini selalu ada di sisi Nabi, siap digunakan kapan saja. Yang membuat pedang Al-Asb unik adalah kesederhanaannya. Tidak seperti pedang Zulfikar yang terkenal dengan 2 mata bilahnya, atau Al-Battar yang dikenal sebagai pedang para nabi, Al-Asb lebih sederhana tapi tetap mematikan. Pedang ini mencerminkan sifat Nabi Muhammad SAW yang rendah hati namun kuat. Meskipun jarang digunakan dalam pertempuran besar, pedang Al-Asb tetap menjadi bagian penting dari persenjataan Nabi. Pedang ini lebih sering digunakan untuk perlindungan pribadi dan dalam situasi-situasi mendesak. Pedang ini menjadi saksi bisu dari perjuangan dan perjalanan hidup Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang pedang-pedang Rasulullah SAW yang bukan hanya senjata perang, tapi juga simbol keberanian, kepemimpinan, dan keadilan. Setiap pedang punya cerita dan hikmah tersendiri yang bisa kita ambil pelajaran. Misalnya, pedang Zulfikar yang terkenal dengan ketajamannya mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dan ketegasan dalam membela kebenaran. Lalu ada pedang Al-Battar yang dikenal sebagai pedang para nabi, mengingatkan kita akan sejarah panjang perjuangan para nabi dalam menyebarkan ajaran tauhid. Semoga kisah-kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berjuang di jalan yang benar dan menggunakan kekuatan kita dengan bijak. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir.